Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Haleluya, selamat pagi buat kita semua. Saudaraku, hari ini saya ada di Pelausan Magetan. Karena hari Sabtu kemarin saya menghadiri pernikahan kudus daripada saya punya tim. Dia gembala youth di gereja yang saya gembalakan, GKKD Menara Iman Surabaya. Dan dia Sabtu kemarin jam 8 dia ada ibadah pernikahan kudus. Kami hadir, saudaraku, dengan anak-anak saya yang lain. Banyak sekali laki-laki muda, begitu juga dengan pasangan yang muda gitu, saudaraku ya. Dan saya bersyukur ini menjadi kesaksian. Dan saya berterima kasih buat Tuhan, thanks God gitu. Ada satu pernikahan kudus bisa menjadi kesaksian buat adik-adik, orang-orang muda yang saya layani. Saudaraku, seorang muda, dia datang dari Sumba, saya tahu pertama kali. Masih kurus, hitam. Dia bekerja, saudaraku, kira-kira 1 tahun apa 2 tahun supaya dia bisa kuliah. Dan saya lihat perjuangannya. Day by day Tuhan tolong. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk orang untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya lihat dia mengasihi Allah, saudara. Ya, dia terpanggil. Dan dalam rencana Allah dia memuridkan. Dalam waktu-waktu pekerjaan dia memuridkan, saudaraku. Oh God, saya lihat Tuhan pulihkan pelan-pelan. Sampai akhirnya selesai sarjana hukum dari salah satu universitas. Saya, oh God, thank you Lord. Terus dipertemukan dengan yang sekarang menjadi istrinya. Saudaraku, mulai waktu dia, karena dia jadi anak rohani saya, dia cerita. Terus mulai ikut bimbingan pranikah. Saya lihat perjuangan mereka. Saya lihat ketika mereka sharing, mereka cekcok. Oh God, Tuhan pulihkan. Saya percaya hari ini ketika engkau bersungguh pada Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 2. Dikatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, itu yang Allah sediakan buat engkau. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Poinnya adalah hari ini saya lihat orang yang saya gembalakan itu tadi, dia mengasihi Allah karena saya lihat Allah turut bekerja untuk pernikahan mereka, untuk urusan-urusan sebelum mereka menikah. Orang tua dari istrinya meninggal, saudara. Tapi Allah turut bekerja. Sebelum meninggal, Bapak yang dia katakan teruskan, kalau apapun terjadi teruskan. Tidak ditunda. Oh God, Allah turut bekerja, saudara. Dan itu yang saya lihat, karena apa? Saya percaya, saya mengajar orang supaya orang mengasihi Allah. Hari ini pastikan engkau menjadi orang yang mengasihi Allah. Pertama, engkau mengasihi Allah. Kedua, engkau terpanggil bekerja seturut dengan rencananya. Tidak hanya cukup mengasihi Dia, tapi apakah engkau terpanggil seturut dengan rencana Allah? Ya. Baru Allah turut bekerja. Dia menyediakan apa yang tidak pernah engkau bayangkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau lihat. Itu yang Tuhan sediakan, yang sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Dan pastikan hari ini, kalau engkau katakan kau Kristen, benar. Pastikan hari ini engkau adalah orang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang apa? Memegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mengasihi Allah. Engkau
memegang firman-Nya, percaya pada firman, kau menjalankan firman-Nya. Yang kedua, sesuai dengan rencananya, bukan rencanamu, tapi rencananya. Ketika kau terpanggil oleh 5 perkara di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 itu ditentukan oleh Dia, saudara. Setelah ditentukan oleh Dia, kalau di dalam firman itu kita ditentukan dari semula, ya. Setelah ditentukan di dalam Roma pasal 8 itu, Dia katakan, saudaraku, saya bacakan buat saudara. Pertama, engkau dipilih. Engkau dipilih pertama. Dari sekian banyak, Tuhan pilih saya. Tuhan pilih saudara. God, thank you. Apakah kita pernah berterima kasih ketika kita tahu Tuhan memilih kita? Kalau tidak, hari ini ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah pilih. Kedua, ditentukan. Oh, lebih luar biasa, ditentukan. Si Anu jadi hamba saya. Si Anu jadi hamba saya. Si Anu. Dan saya jadi hambanya. Saudara jadi hamba. Ditentukan. Di semua ditentukan di sini. Jadi pelayan di sini. Saya menjadi pelayan di Surabaya, saudara. Hampir 20 tahun sementara. Setelah itu apa? Ditentukan. Oh Lord. Ditentukan, kita tidak main-main. Ditentukan supaya menjadi anak seperti anaknya. Yesus yang sulung, kita ditentukan supaya serupa seperti Yesus. Kita ditentukan supaya kita serupa seperti Yesus dalam kedewasaan kita, dalam karakter kita, dalam cara berpikir kita, dalam bertindak kita, sikap. Oh Lord, Jesus is the best. Kita ditentukan oleh Allah itu supaya menjadi seperti anaknya, tidak yang lain, saudaraku. Pastikan hari ini engkau, amin, dipanggil. Jadi seperti ada panggilan, kita dipanggil. Kalau saya dipanggil oleh Bapak Andarias Baros, dipanggil. Dari Bandung saya dipanggil ke Surabaya, saya nggak ngerti awalnya, karena Tuhan panggil. Hari ini pastikan kau mendengar panggilan Allah akan dirimu. Kau sudah ditentukan, tapi apakah kau mendengar panggilannya? Ada dulu lagu, jika dia panggil kau ada. Pastikan hari ini kau mendengar panggilan Allah akan hidupmu. Kalau kau sudah melencang, pastikan dia panggil kau dan kau kembali ke jalurnya. Supaya engkau sesuai dengan apa rencananya. Dipanggil, saudaraku, setelah dipanggil, oh God, dibenarkan. Dia tidak pernah berbicara mengenai masa lalumu. Masa lalumu seperti apapun, darah Yesus itu sudah cukup. Lebih dari cukup malahan untuk membersihkan, menyucikan, menguduskan. Ya. Dipanggil, dibenarkan. Jadi aku tidak pernah melihat dan merasa rendah hati atau minder karena apa? Karena pengalaman masa lalu, dosa-dosa masa lalu, apapun sama masa lalu. Kau sudah dibenarkan. Dan darah Yesus itu membenarkan, saudara. Setelah dibenarkan apa? Oh God, dimuliakan. Haleluya. Kau mau menjadi seorang apa? Kau tahu ketika dia memanggil engkau jadi seorang dokter. Di dalam perjalanan engkau dibenarkan. Engkau dimuliakan. Saudaraku. Dimuliakan ketika apa? Ketika kita dalam perjalanan itu. Dia bilang dari kemuliaan kepada kemuliaan engkau dimuliakan. Seorang yang bersungguh kepada Tuhan, dia akan mengalami yang namanya pengangkatan daripada firman Tuhan katakan di tempat yang di ayat yang lain. Pengangkatan itu dari Tuhan. Saudaraku, pengangkatan. Pastikan engkau mendengar. Pastikan engkau ketika engkau dipanggil engkau mendengar. Engkau dibenarkan. Dan engkau dimuliakan. Itu yang saya lihat daripada yang di ini tadi, saudara. Dan saya bersyukur untuk itu. Lord, luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Biar pagi hari minggu yang indah ini, yang cerah ini, bisa menjadi kesukaan buat kita semua. Ya, tanggalkan beban saudara. Firman Tuhan katakan, marilah yang letih lesu berbeban berat, aku menjadi kesukaan
buat engkau. Pastikan kau